Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang menyangka, di balik senyum manis seorang wanita cantik bernama Diana, tersimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Ia menikah dengan seorang pria dari keluarga miliarder, hidupnya tampak sempurna, mewah, dan penuh cinta. Tapi satu malam, sebuah kebenaran terungkap. Ternyata, di masa lalu, Diana pernah menjadi wanita simpanan ayah mertuanya sendiri. Tangis, amarah, dan luka pun tak bisa lagi dibendung. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah cinta mereka tetap bisa bertahan? Yuk, tonton kisah ini sampai habis, karena akhirnya akan membuatmu terdiam lama. Mari kita mulai ceritanya. Diana adalah sosok wanita yang tidak hanya memikat dari penampilan fisiknya, tetapi juga dari caranya bersikap dan berbicara. Ia memiliki kecantikan yang tenang, tidak mencolok tapi memikat, dengan mata lembut dan suara yang menenangkan. Ia dikenal sebagai konsultan interior berbakat yang sudah sering menangani proyek rumah-rumah mewah milik para konglomerat di Jakarta. Bukan karena relasi atau koneksi ia mendapatkan itu semua, tapi karena ketekunan dan kemampuannya dalam merancang ruang agar terasa lebih hangat dan nyaman. Dari luar, hidup Diana tampak stabil dan indah. Padahal, di balik keanggunannya, tersembunyi masa lalu yang gelap, yang tak ingin ia ungkit lagi. Suatu hari, saat sedang mempresentasikan konsep desain sebuah hunian mewah, ia bertemu dengan Revan. Pria muda itu tampak berbeda dari klien-klien sebelumnya. Penampilannya sederhana, tapi wibawa dan ketulusannya terpancar kuat. Revan adalah anak pemilik perusahaan properti besar. Namanya kerap muncul di majalah bisnis papan atas. Namun ia tidak menyombongkan statusnya. "Maaf, boleh saya tahu, apa kamu yang merancang semua ini?" tanya Revan saat itu, menunjuk sketsa ruangan yang penuh detail estetis. "Iya, ini rancangan saya," jawab Diana lembut, menahan gemetar di dadanya karena merasa pandangan Revan terlalu dalam, seolah menyentuh bagian jiwanya yang paling rapuh. Tak butuh waktu lama bagi hubungan mereka untuk berkembang. Revan yang sebelumnya dikenal dingin dan fokus pada bisnis tiba-tiba menjadi pribadi yang lebih terbuka dan hangat sejak mengenal Diana. Ia mulai mengajak wanita itu makan malam, berdiskusi tentang seni, arsitektur, dan bahkan membahas hal-hal kecil seperti makanan kesukaannya waktu kecil. Diana pun perlahan mulai membuka hatinya. Ia belum pernah didekati dengan cara sehalus ini. Tak ada bujuk rayu murahan atau hadiah mewah. Revan mendekatinya dengan ketulusan, membuat Diana merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai wanita cantik. Tapi, di balik semua itu, ada suara kecil di hati Diana yang terus bertanya, mengapa wajah Revan begitu familiar? Kenapa senyumnya mengingatkan pada seseorang dari masa lalunya yang ingin sekali ia lupakan? Ia mencoba menepis pikiran itu, berusaha hidup di masa kini, bukan masa lalu. Cinta pun tumbuh dengan cepat, dan beberapa bulan kemudian, Revan melamarnya secara sederhana namun penuh makna di sebuah taman kecil dengan lampu kuning yang temaram. "Aku tahu masa lalumu mungkin rumit, tapi aku mencintaimu apa adanya. Will you marry me?" tanya Revan sambil menatap matanya. Diana hanya bisa mengangguk, mencoba menahan air mata yang entah karena bahagia atau takut. Pernikahan mereka mulai dipersiapkan. Keluarga besar Revan menyambut Diana dengan baik, terutama ibunya yang lembut dan keibuan. Namun ketika tiba waktunya makan malam bersama keluarga besar, untuk pertama kalinya Diana melihat wajah pria yang membuatnya membeku di tempat. Pak Haris, ayah Revan. Dunia seakan berhenti berputar. Nafasnya tercekat, wajahnya pucat. Di balik senyum dan ucapan selamat yang dilontarkan Pak Haris, Diana melihat tatapan penuh tekanan. Pak Haris pun tampak tak kalah terkejut, meski ia cepat menyembunyikannya di balik ekspresi tenangnya. Itulah pria yang pernah menjadi bagian kelam dalam hidup Diana, laki-laki beristri yang dulu menjadikan Diana sebagai wanita simpanannya dalam diam. Saat itu, Diana hanyalah wanita muda lugu yang terjebak kebutuhan ekonomi. Ia menerima perlindungan dari seorang pria mapan yang memanjakannya dengan apartemen mewah, uang, dan perhatian, tapi semuanya dibayar dengan harga diri.
Setelah beberapa bulan, hubungan itu berakhir karena Pak Haris tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Diana kemudian bangkit dan berjanji tak akan kembali ke dunia seperti itu. Kini, sosok yang pernah menghilang itu duduk di hadapannya, menyambutnya sebagai calon menantu. Malam itu Diana tak bisa tidur. Ia duduk di balkon apartemen sambil menatap langit yang gelap. Tangannya gemetar saat memegang gelas teh yang sudah dingin. Jiwanya hancur. Ia ingin kabur. Ingin menjauh dari semua kebohongan ini. Namun ia tahu, jika ia pergi, Revan akan terluka. Ia mencintai Revan, tapi masa lalunya bisa menghancurkan segalanya. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu balkon. Diana menoleh dan melihat Pak Haris berdiri di sana, mengenakan baju tidur dan jaket tipis. "Aku ingin bicara sebentar," katanya pelan. Diana hanya mengangguk. Mereka duduk bersebelahan, namun seperti dua orang asing yang tak pernah benar-benar mengenal satu sama lain. "Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini," ujar Pak Haris, menatap ke kejauhan. Diana menggigit bibirnya. "Saya juga tidak pernah menyangka. Tapi saya bukan wanita itu lagi. Saya sudah berubah." Suara Diana gemetar, tapi tegas. "Kita tidak pernah bertemu, mengerti?" ucap Pak Haris kemudian, nadanya berubah serius. Diana menunduk, air matanya jatuh begitu saja. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, terkurung, tak punya pilihan. Meski hati Diana kacau, pernikahan tetap berlangsung. Gaun putih yang indah menghiasi tubuhnya, sementara tamu-tamu penting tersenyum dan memberi selamat. Revan terlihat bahagia, menggenggam tangan Diana dengan penuh cinta dan bangga. Semua orang melihat mereka sebagai pasangan sempurna. Tapi hanya Diana yang tahu, bahwa di balik senyumnya, hatinya remuk redam. Ia merasa seperti hidup dalam sandiwara besar. Ia berdiri di altar, menyatakan janji, padahal hatinya dipenuhi rasa takut masa lalunya akan muncul ke permukaan dan menghancurkan segalanya. Setelah acara, Revan membisikkan, "Akhirnya kamu jadi milikku. Aku janji akan buat kamu bahagia selamanya." Diana tersenyum dan membalas, "Aku juga ingin seperti itu." Namun dalam hatinya, ia hanya bisa berkata, "Maafkan aku, Van. Aku belum jujur sepenuhnya." Malam itu, saat semuanya tertidur, Diana kembali menangis dalam diam. Ia ingin jujur, tapi tak berani. Ia takut cinta Revan berubah menjadi benci. Ia pun hanya bisa berdoa, semoga takdir berpihak padanya. Semoga masa lalu itu tidak kembali merobek hidup yang baru saja ia bangun dengan susah payah. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang dibungkus keindahan. Diana menjalani peran sebagai istri Revan dengan sepenuh hati. Ia memasak sarapan sendiri, menyiapkan keperluan suaminya, dan berusaha menjadi istri yang mendukung. Namun setiap kali Revan menyebut nama Papa, jantung Diana seperti dihantam palu godam. Ia berusaha tersenyum setiap kali mereka berkumpul bersama keluarga, terutama ketika makan malam di rumah besar keluarga Revan. Ia mencoba menghindari kontak mata dengan Pak Haris, yang kini menjadi mertuanya. Tapi bagaimanapun juga, rumah itu terlalu besar untuk menyembunyikan perasaan yang terus menggerogoti. Suatu hari, saat Revan mengajak keluarganya ke villa keluarga di puncak, Diana sempat tak bisa menahan dirinya. Saat ia berada di balkon villa, Pak Haris muncul lagi, kali ini dengan wajah penuh rasa bersalah. "Kamu takut aku akan cerita pada Revan?" tanya Pak Haris. Diana mengangguk pelan. "Tolong, jangan hancurkan dia. Dia satu-satunya yang membuatku merasa pantas untuk hidup," bisiknya. Pak Haris menghela napas, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan menghancurkan anakku. Tapi kamu juga jangan menghancurkan keluargaku." Diana merasa seperti dibekap kenyataan pahit. Ia terjebak dalam jebakan kehidupan yang ia buat sendiri. Tak ada tempat untuk jujur, tak ada ruang untuk lari. Hubungan Diana dan Revan mulai berubah perlahan. Revan merasakan sesuatu, tapi tak bisa menjelaskan apa itu. Diana menjadi lebih pendiam, lebih banyak melamun. Ia sering terdiam saat Revan bercerita,
bahkan tak lagi tertawa pada lelucon suaminya. Revan mencoba bersikap sabar. Ia mengira Diana hanya lelah atau sedang adaptasi dengan kehidupan rumah tangga. Tapi sebenarnya, Diana sedang bergulat dengan batinnya sendiri, antara mengungkap kebenaran atau terus berpura-pura. Suatu malam, Revan memeluknya erat dan berbisik, "Apa kamu bahagia bersamaku?" Diana hanya diam. Pertanyaan itu menusuknya dalam-dalam. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus dengan kata-kata yang seperti apa. Revan memandang wajah istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat air mata yang jatuh tanpa suara. "Kalau kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan tetap mencintaimu," ucap Revan dengan suara serak. Diana memeluknya erat, tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu, mereka tertidur dalam pelukan yang hangat, tapi hati Diana tetap membeku dalam ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, Diana memberanikan diri menemui Pak Haris secara pribadi. Ia tidak ingin terus dibayang-bayangi masa lalu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Pak Haris datang lebih dulu, duduk dengan kopi yang sudah hampir dingin. Diana datang dengan wajah penuh tekad, namun sorot matanya tetap menyeratkan luka lama yang belum sembuh. "Saya mau bicara jujur," katanya membuka percakapan. "Kalau nanti Revan tahu, saya tidak akan lari." Pak Haris tampak terkejut. "Kamu yakin? Kamu tahu apa risikonya?" tanya pria itu. Diana mengangguk. "Saya tidak mau hidup dalam ketakutan terus. Saya mencintai Revan, dan kalau cinta itu harus dibayar dengan kehilangan, maka saya siap." Suasana mendadak hening. Di luar, hujan mulai turun pelan-pelan, seolah langit pun ikut menumpahkan kesedihan yang lama tersembunyi. Pak Haris menatap wajah wanita yang pernah ia hancurkan itu. "Aku yang salah. Aku yang harus jujur. Tapi aku pengecut," ucapnya lirih. Diana menatap pria itu, lalu berkata, "Mungkin kita sama-sama pengecut, tapi salah satu dari kita harus berani." Dan saat itu, ia memutuskan, ia akan bicara pada Revan malam ini juga. Malam itu, Diana duduk berdua dengan Revan di ruang tamu rumah mereka. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan cahaya yang bergerak di dinding. Diana menggenggam tangan Revan, memandang matanya dalam-dalam. "Aku mau cerita sesuatu tentang masa laluku," katanya pelan. Revan hanya menatapnya, menunggu tanpa menyela. Diana menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang kehidupannya dulu, tentang pria yang pernah menjerumuskannya dalam hubungan kelam, tentang rasa bersalah yang tak pernah hilang, dan akhirnya, tentang fakta bahwa pria itu adalah ayahnya. Revan tidak berkata apa-apa. Ia seperti membatu. Tangannya terlepas dari genggaman Diana. Mata Revan kosong, lalu berubah menjadi tajam. "Ayah," katanya pelan. Diana mengangguk sambil menangis. Revan berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ia memukul dinding, lalu bersandar, tubuhnya gemetar. Diana hanya bisa menunduk, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Beberapa menit yang terasa seperti jam pun berlalu. Akhirnya, Revan berbalik. Wajahnya masih marah, tapi matanya basah. "Kamu tahu ini menghancurkan aku, kan?" tanya Revan. Diana mengangguk. "Tapi kamu jujur, dan itu yang membuatku tetap melihatmu." Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup mereka. Revan tidur di sofa, sementara Diana menangis di kamar sendirian. Tidak ada percakapan, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut pekat di antara mereka. Pagi harinya, Revan pergi ke rumah orang tuanya. Ia duduk di hadapan Pak Haris, menatap ayahnya dengan luka yang terbaca jelas di wajahnya. "Kau pernah menyakiti wanita yang kucintai," ucap Revan dengan suara berat. Pak Haris tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Maafkan aku, Nak." Revan berdiri dan berkata, "Kamu tidak cuma melukai dia. Kamu juga merusak kepercayaanku." Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah besar itu. Dalam hati, Revan sadar, luka ini tidak akan mudah sembuh. Tapi ia juga tahu bahwa cinta yang tulus harus diuji, dan terkadang
kebenaran memang menyakitkan. Saat kembali ke rumah, Revan memeluk Diana tanpa berkata apa-apa. Pelukannya erat, seolah ingin menyatukan kepingan hati yang sudah retak. Diana pun membalas pelukan itu, dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Mungkin ini awal yang baru, bukan yang sempurna, tapi yang jujur. Beberapa minggu berlalu sejak malam pengakuan itu. Revan dan Diana menjalani hari-hari dengan hati yang perlahan mencoba pulih. Meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, ada benih kepercayaan yang mulai tumbuh kembali. Revan tidak lagi bertanya, dan Diana tidak lagi menyembunyikan. Keduanya seperti dua orang yang saling menjaga luka masing-masing, tapi memilih tetap berjalan berdampingan. Mereka mulai kembali duduk bersama saat makan malam, kembali tertawa kecil ketika melihat tayangan lucu di televisi, dan saling bercerita sebelum tidur meskipun masih dengan nada yang hati-hati. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman, Revan tiba-tiba menggenggam tangan Diana erat dan berkata, "Kamu tahu, aku tetap bangga padamu. Karena kamu berani jujur, itu artinya kamu mencintaiku." Diana menatap mata suaminya, dan untuk pertama kalinya setelah semuanya, ia merasa bahwa mungkin ia pantas untuk bahagia. Ia membalas genggaman itu sambil berkata pelan, "Dan aku juga bangga padamu, karena kamu memilih untuk tetap tinggal." Namun kehidupan tak pernah berjalan tanpa ujian lanjutan. Suatu hari, berita masa lalu Diana bocor ke media. Seorang jurnalis tabloid mengungkap identitas lamanya yang dulu menjadi wanita simpanan seorang pengusaha kaya. Meski nama Pak Haris tidak disebutkan, banyak yang berspekulasi dan mengaitkannya dengan keluarga Revan. Dunia maya pun bergemuruh. Foto-foto lama Diana tersebar. Komentar jahat pun membanjiri akun media sosialnya. Diana mengurung diri di kamar, menangis semalaman. Ia merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Revan yang melihat semua itu hanya bisa mengepalkan tangan menahan emosi. Biarkan mereka bicara, dia. "Mereka tidak tahu siapa kamu sekarang," ucapnya sambil memeluk Diana erat. Tapi Diana tak sanggup berkata apa-apa. Ia takut Revan akan malu memiliki istri seperti dirinya. Namun Revan justru menunjukkan hal yang luar biasa. Keesokan harinya, ia mengunggah sebuah video di media sosial, memeluk Diana dan berkata, "Dia istriku. Masa lalunya bukan urusan kalian. Yang penting adalah siapa dia hari ini." Video itu viral, tapi bukan karena kontroversi, melainkan karena keberanian dan cinta yang tulus. Setelah kejadian itu, sesuatu dalam diri Diana berubah. Ia tak lagi merasa perlu sembunyi dari dunia. Ia mulai menulis di blog pribadinya tentang perjalanan hidupnya. Dari keterpurukan, menjadi simpanan karena tekanan hidup, hingga menemukan kekuatan untuk mencintai dan dicintai kembali. Tulisannya menyentuh banyak hati. Ribuan wanita dari berbagai daerah mulai mengirimkan pesan dukungan padanya. Banyak yang merasa terwakili oleh kisahnya. Diana pun memutuskan membuat komunitas kecil untuk perempuan yang pernah merasa tak layak, untuk saling menguatkan dan berdamai dengan masa lalu. Revan mendukung sepenuhnya. Ia bahkan membantu mendesain logo komunitas tersebut dan mendanai awal pendiriannya. "Kalau kamu bisa menyembuhkan orang lain lewat luka kamu, maka luka itu tidak sia-sia," katanya suatu malam sambil mencium kening Diana. Diana tersenyum dalam tangis. "Tuhan membiarkan aku jatuh, agar aku tahu cara bangkit, dan menolong yang lain untuk bangkit juga," jawabnya lirih. Pak Haris yang semula merasa bahwa semua akan memburuk, justru melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka. Diana berubah menjadi wanita kuat dan terhormat. Dalam sebuah acara amal keluarga besar, Diana berdiri di panggung, berbicara tentang pengampunan, ketulusan, dan cinta. Di antara para tamu undangan, Pak Haris duduk di barisan depan, matanya basah saat mendengar Diana berkata, "Masa lalu tidak menentukan harga diri kita. Tapi bagaimana kita berdiri dari sana, itulah kehormatan yang sebenarnya." Setelah acara, Pak Haris menghampiri Diana. Ia memeluknya untuk pertama kalinya sebagai seorang ayah mertua, bukan pria yang pernah menyakitinya. "Maafkan aku, Nak. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku kira," katanya terbata. Diana memeluknya balik sambil menangis. "Saya juga minta maaf,
dan saya sudah memaafkan sejak lama. Tuhan sudah terlalu baik pada saya, Pak. Saat itu, keduanya tahu, masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dimaafkan. Dan dari maaf itulah, hidup bisa benar-benar dimulai ulang. Waktu berlalu. Diana dan Revan kini hidup dengan damai, membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Setiap hari mereka mengingat bagaimana badai pernah menghantam rumah tangga mereka, dan bagaimana cinta dan kejujuran menjadi pelampung yang menyelamatkan semuanya. Mereka tak lagi membicarakan masa lalu sebagai luka, tapi sebagai bagian dari cerita yang membentuk siapa mereka hari ini. Suatu sore, saat Revan bermain dengan anak kecil mereka di halaman rumah, Diana duduk sambil tersenyum, merekam momen itu di ponselnya. "Kalau dulu aku menyerah, aku nggak akan pernah lihat momen ini," gumamnya pelan. Ia tahu hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi wanita yang hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang. Ia adalah istri, ibu, pemimpin komunitas, dan, yang paling penting, ia adalah wanita yang telah memaafkan dirinya sendiri. Dan dari sana, ia belajar bahwa tidak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan Tuhan, tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki oleh cinta. Itulah kisah penuh pelajaran hidup yang bisa kita ambil hari ini. Bahwa cinta sejati tidak hanya tentang menerima keindahan, tapi juga keberanian untuk memaafkan masa lalu dan menata masa depan bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.